Suratku itu lukisan luka di hati. Sebetulnya selama bertahun-tahun itu dalam hati kecil gue tuh menjerit. Lagi make nih, terus gini, ya Allah, gue tuh pengen berhenti tapi gue nggak bisa gitu karena kalau ngomongin ibu almarhumah tuh suka cengeng. Iya maksudnya. Aduh, almarhumah ibu tuh, gue pengen deh kalau lagi sholat tiba-tiba ada anak gue yang datang nyamperin gitu terus duduk nyamperin nemplok gitu. Jemput siapa lagi nih? Yeay. Sekarang sih kita ngobrol yang santai-santai aja, ketawa-ketawa pokoknya ya. Aku udah janjian nih sama Hedi Yunus. Tahu kan? Kalau kamu suka lagu-lagu Kahitna pasti tahu. Tapi lagu singlenya dia yang gak sama Kahitna juga wow banget nih. Nih satunya ini nih. Yeay. Pokoknya episode sekarang seneng-seneng aja ya. Oke, bentar. Aku telepon dulu Kang Hedi. Bentar. Kang? Oke, Kang. Aku udah di depan ya. Nah, bentar. Aku belok. Oke, sampai. Kang Hedi! Yeay! Ayo. Aduh. Apa kabar? Sorry. Kumaha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tuh COVID-an, kamu mau pakai masker atau mau pakai face shield? Apa aja lah. Face shield aja tuh. Boleh. Supaya kelihatan ininya. Nggak apa-apa pakai punya aku. Nggak apa-apa, aduh punten. Kan supaya mulutnya kelihatan atuh. Aku yang pink. Atau yang biru. Tetap ya, warna gender, aduh, mending pengaruh. Aku juga bawa sebenarnya, tapi tadi ditinggalin di mobil. Ya udah. Aduh, maaf. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Terus. Ih, kok lagunya dia sih? Emang kunaon? Kunaon? Aduh, lagunya asa apal. Aduh, maaf. Asa apal ya. Terus. Aduh. Ini lagu tahun berapa? Ini lagu kalau apanya nih penciptanya kalau itunya mah gua tahu. Iya. Gua tahu zaman iya. gua kecil, lu kecil juga, Pak. Iya. Ini tuh lagu ada tahun 87 loh. Hah? 87. Iya 87 kan gua masih kecil juga ya maksudnya teh ya. Unyu. Aku 87 udah lulus SMA. Kela. Oh gitu. Tapi udah nggak usah nanya gua. Nggak sopan ya nanya perempuan ya. Kela ini tuh kemana? Punten ya kadi itu di. Aku nggak ada. Jadi kalau nggak, aku juga kemarin tuh dibilangin sama temen lagu. Seingat aku kaset ini tuh aku beli kaset ini kan waktu masih SMA gitulah. Ternyata enggak lah, kaset Lydia Imaniar ini adanya tahun 87. Oh 87. 87 terus ya berarti aku lulus SMA 86. Lu tadi habis ngapain sih? Tadi habis ada meeting lah gitu. Jadi alhamdulillah kan maksudnya kehidupan bermusiknya juga sekarang udah mulai hidup lagi. Oh gitu. Sedikit demi sedikit zaman Covid teh vakum we nya. Itu mah nganggur. Edan tiba-tiba semua disuruh nganggur senganggurnya pensiun dini semuanya, nggak bisa nggak boleh ngapa-ngapain. Ya emang nggak boleh, kan? Praktis kemarin tuh kalau aku mah 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih benar-benar di rumah. Februari, Maret, April. Awal Maret aku masih nyanyi. Oh, masih belum sadar teh. Oh iya bener. Tapi udah mulai stres iya, tuh. Bener. Maksudnya udah mulai saling curiga terus ya misalnya nyanyi di hotel di Mulia di sini. Datang ke hotel Mulia itu di backstage itu sepi terus semua yang kerja security segala macam itu semua udah pakai masker putih kan. Kita tuh sambil nungguin dan kayak gini udah kayak asa di UGD asa jiga naonnya gitu. Terus masih ke Medan pokoknya pertengahan Maret itu masih nyanyi loh. Tapi posting di sosial media di Instagram orang udah mulai DM protes marah-marah gitu. Kok masih nyanyi sih gitu-gitu. Habis itu selesai benggon bener-bener semuanya cancel. Berarti terhitung April, Mei, Juni ya?
Juli. Iya, dari pertengahan Iya, 4 Maret, bulan. April, Mei, Juni, iya sampai sekarang. Ya tapi dari mulai habis Lebaran, alhamdulillah sih, maksudnya udah mulai sedikit demi sedikit Iya. menggeliat. Pernah punya badan segede pintu kulkas. Iya. Pernah ngeliatin fotonya kan? Pernah, heeh. Segede kulkas. Segede, tunggu, itu bukan kulkas kalau menurut gua mah. Ada tuh. Truk tronton. Gede pisan. Iya, segede non gebyok. Edan emang gede banget. Edan gede banget, gede banget, segede-gedenya. Ih, kalau ngeliat juga ya Allah. Tapi lu waktu itu mah ngerasa pede aja gitu ya. Enggak, jujur enggak masa? pede. Ya Ngerasa kasep aja gitu. enggak juga. Masa? Itu lagi ngerasa lagi kacau banget. Oh, Pada gitu. saat itu gue tuh lagi kacau banget, lagi parah lagi. Maksudnya ya memang lagi masa-masa drugs waktu itu. Oh, kenapa ngedrugs malah jadi gendut ya? Gua nggak ngerti. Nah itu dia. Jadi drugs itu yang gue pakai kan waktu itu setahun setengah ekstasi, udah gitu 3 tahun itu sabu. Efeknya pasti Bersamaan atau beda? kurus. Beda-beda. Oh, beda-beda. Ekstasi dulu 1 tahun setengah, berhenti, hidup sehat 3 bulan. Habis Oh. gitu masuk sabu. Sabu itu 3 tahun. Itu jahat, sejahat-jahatnya susah berhenti. Jadi cuma istirahat 1,5 bulan doang? Istirahat 3 bulan. 3 bulan doang? Iya. Langsung ketemu lagi sama ekstasi? Iya, ya lingkungannya langsung sama sabu. gitu. Dari ekstasi satu setengah tahun, 1,5 tahun. 3 bulan sehat. 3 bulan sehat. Kemudian 3 tahun sabu-sabu. Oh, gitu. Bukan sabu-sabu. Oh, sabu-sabu mah enak. Sabu-sabu mah enak. Enak banget. Itu Oh, yang gitu. awalnya pasti memang kurus sampai kurus. Justru gara kurus banget itu pas gue lagi bawain acara di Pesta Indosiar. Ini apa, pembawa acara? Iya, jadi MC host. Iya, MC. Oh, host. Di sana. Nah, pas gue ngeliat kok kurus banget ya, gue sambil wah gue nggak boleh nih. Terus banyak yang nanya gitu. Kok jadi kurus banget? Kok kurus banget? Jadi paranoid sendiri kan. Jadi gue pikir gue nggak boleh ketahuan nih. Gue tetap boleh. Gue pakai sabu, tapi gue harus sehat. Mindset gue harus berubah. Bisa berubah. Akhirnya nyabu tetep. Makan juga jalan. Gila, itu parah banget. Nomor celana sampai kayaknya 36 deh, gue nggak punya pakai Kilogram seberapa? Aduh, nggak pernah nih. Nggak pernah nimbang, ngeri. Nggak pernah nimbang tapi nggak punya timbangan. lu memang di sendiri rumah. ngerasa takut lihat angkanya gitu ya? Ngelihat badan sendiri aja ngeri, tapi pada akhirnya karena bertahun-tahun udah mulai efek dari yang narkoba itu, drugs itu udah memang udah nggak peduli sama diri sendiri. Udah bodo amat. Yang penting mah ada. ada terus. Itu dia. Siapa sih yang lu dapat dari maksudnya lu kenalan itu kan ada nyoba dulu gitu Gue kan? dijejelin sama temen. Oh gitu? Enggak, di dalam prinsip hidup gue tuh nggak ada yang namanya nakal pakai gitu. Minum aja nggak bisa. Itu Maksudnya, kenapa tuh? minum aja dulu pernah nyoba minum gitu ya, minuman alkohol, tapi yang untuk kalau kata orang mah minuman buat cewek. Gue udah pas nyampe mobil buat tidur pusing gitu kan. Itu udah nggak enak banget. Nah, yang si awalnya ekstasi itu dijejelin sama temen di Bandung. Jadi diajakin teman-teman sahabat-sahabat, gue udah tahu mereka tuh udah mulai lagi make gitu. Gue tuh masih marah-marahin mereka gitu. Nah, terus tiba-tiba mereka kompakan ternyata. Yang satu beli, yang satu pegang botol air mineral, yang satu jagain. Berempat. Kompakan gitu. untuk Kompakan untuk ngejejelin. Enggak, ini buat persahabatan kita kan. Dia potek setengah. Oke. Gitu kan, terus ini langsung masuk sedotan air minum. Udah pokoknya lu kita jagain, lu pokoknya nurut aja apa kata kita gitu. Ya udah, gue berasa ganti darah gitu ya. Terus ternyata apa rasa pertama ya dulu ya emang enak. Oh gitu, enak pisan. Enaknya tuh Apa jadi sih, ada ngedengungnya gitu-gitu, terus ada perasaan yang lain, tapi nggak kayak mabok. Maksudnya kalau kalau alkohol itu minuman itu kan kelayangan, pusing Tungteng. segala macam, tungteng gitu. Itu tungteng ada, tapi kita sadar masih bisa nyetir. Gue pulang dari situ gue coba gue masih bisa nyetir, masih sadar, masih gue nggak kenapa ya. Itulah ya makanya kenapa jadi edik. Karena ngerasanya sekali masih nyoba sadar. pengen lagi Pulang jam 2 subuh pulang itu gue masih menyadarinya gini, gilanya dulu tuh gitu. Terus azan subuh gue mandi wajib, mandi junub gitu, mandi wajib, terus gue sholat subuh. Gelo. Tapi sambil sujud, sambil ketawa-ketawa sendiri.
Karena Oh my god, happy ya bawaannya? happy. Oh, oke. Kalau yang dulu itu happy, kalau yang sekarang nggak tahu ya. Tahu, gitulah. Jadi, Lama orang- juga ya? lama banget. ya? Makanya drugs itu gila jahat banget. Habis duit segala macam. Udah, gone. Habis. Habis, Emang habis, berapaan habis. lu kalau sekali belanja berapa? Dulu itu cuman punya satu ATM yang ada ATM itu adalah bank nggak apa-apa ya. Minta tahu. Bank Niaga. Oh, ha. Dulu Bank Niaga itu cuman yang bank biasa gitu belum ada. Ada ATM Bank Niaga, nah gue udah punya. Dan itu maksimal penarikan dalam satu hari itu adalah 2 juta maksimal. Itu setiap hari habis Saat itu 2 juta kan gede banget. banget tahun 9. Itu 95. gitu? Itu 95. Langsung habis. Terus pokoknya yang gue inget 2 minggu sebelum terkena itu dijejelin itu, gue tuh udah ngelihat mau nge-DP apartemen. Kan gue waktu masih kontrak di Tebet. Gue udah mau nge-DP apartemen di daerah Casablanca. Jadi dulu kan apartemen masih Oke banget. waduh, hal yang mewah Iya, gitu. bener. Udah mau nge-DP apartemen yang 3 kamar. Oke, tunggu dulu sampai bulan depan segala macam. Gak jadi. Habis uang. Sebulan, ya pokoknya lebih kurang berapa bulan ya gue nggak tahu deh. Tapi duitnya habis, Oh. tabungan habis. Dan lu nggak nyesel, biasa weh. Yang penting Biasa, dapat weh. aja, Iya, biasa aja. iya. Karena waktu itu ya kalau barang itu ya dari yang awalnya beli terus karena tebar pesona kan yang namanya bandar-bandar itu kalau ngelihat artis kayaknya gitu. Oh iya, ngasih benar. ngasih. Gue tuh bisa satu Oke. malam tuh kalau datang ke dulu M Club. Jadi kalau gue udah bawa bungkus rokok itu berarti isinya udah semuanya. Jadi dikasih. Sehari itu bisa, semalam itu bisa banyak banget nyimpenan. Oke, wow. Pokoknya Gila. tapi bawaannya memang baik, jadi pengennya nraktir orang mulu. Sampai kesundut-sundut rokok gitu nggak sadar. Besoknya pas bangun tidur baru, ini kenapa ya gue? Kok luka-luka gitu? Ternyata semalam. Ternyata ya? semalam Kejadian sundut, semalam. oke peace, nggak apa-apa. Gila itu parah banget. Oh gitu. Iya, Gila ya. parah. Tapi yang bikin lu sembuh berapa? 3 bulan ya? 3 bulan sembuh dulu Ya kan? ekstasi, ya. Kenapa? Karena capek. Capeknya duit habis. Enggak. Tiba-tiba pas udah 1,5 tahun itu tuh, jadi dalam satu hari gue jadi jalan dari jam misalnya gini, malam minggu tuh Sabtu malam nih, udah mulai jam 12 malam masuk ke Minggu subuh, gue udah mulai tuk jalan terus gitu sampai hari Minggu malam, terus masuk Senin subuh, berarti kan ya hampir 24 jam lah ya. Nggak Itu- tidur sama sekali tuh teh. Tidur. Ada tidurnya, siang-siang gue sempet jalan ngikut temen dulu ke puncak. Temen ada kumpul keluarga. Pokoknya satu hari itu gue udah habis minum 13,5 butir. Wih. 13,5 butir, terus udah dicampur pakai minuman, udah segala macam. Ditanya, kok gue nggak on ya gitu, nggak kenapa-kenapa, bener-bener nggak kenapa-kenapa. Maksudnya alhamdulillahnya ya Allah itu nggak ode gitu. Dari situ terus udah Senin subuh, gue udah pulang gitu. Pulang tiba-tiba capek kali gue ya, badan gue ya. Udah dah, gue berhenti dengan, kalau ekstasi itu bisa berhenti dengan sendirinya karena ngerasa gue kayaknya gue capek gitu. deh nih gitu ya gitu. Waktu ya ekstasi seperti itu. Akhirnya 3 bulan sehat, olahraga segala macam. Tiba-tiba masuklah periodenya sabu. Si sabu itu, nah itu sabu itu kudu itu susah untuk berhenti, susah. gitu. Makanya Pantesan lu lama sampai banget ya. 3 tahun. Itu ancur-ancurannya di situ. Dari yang mulai ancur ya materi udah makin hancur. Ya yang punya mobil tadinya apa-apa sampai mobil yang sebusuk-busuknya dijual-jualin mobil. itu teh. Demi untuk Dijual-jualin beli karena itu? memang duitnya memang ya nyanyi juga kan jalan terus. Cuman kan ya beli barang kan ya harus berjalan terus kan gitu. Karena kalau berhenti Kalau ini berhenti yang- tidur, Oh, nggak hidup. Bener-bener kalau berhenti ya udah tidur lemes gitu, kayak nggak ada tulang. Terus ya akhirnya berhentinya ya alhamdulillah dapat hidayah lah gitu, maksudnya ditemenin sama ada ustadz abah dari Yang Bandung. abah itu Iya, yang ya, abah bilang itu dari itu. Bandung ya. Akhirnya makanya terakhir itu memang akhirnya momen stopnya adalah udah ditemenin sama si abah itu udah 7 bulan. Terus gue juga memang sebetulnya selama bertahun-tahun itu dalam hati kecil gue tuh menjerit
Karena gitu? iya, karena pengen berhenti tapi nggak bisa. Jadi Oh, kadang-kadang gitu. lagi make nih, terus gini, ya Allah, gue tuh pengen berhenti tapi gue nggak bisa gitu, karena gue nggak mampu untuk berhenti dengan sendirinya itu, gue tuh nggak mampu nih, karena Nggak kayak ekstasi sebelumnya ya? iya. Kalau ekstasi itu tiba-tiba berhenti aja capek. Yang sabu itu nggak bisa. Gue Hmm. ibaratnya Iya. gini, orang lagi makan, Hmm. kenyang nih, udah kenyang pisan nih, terus refleks tiba-tiba makan lagi ya, sampai gitu, sampai gitu. Sampai muntah. Nah itu sabu tuh gitu, tiba-tiba kayak gitu, adiknya tuh seperti itu. Jadi cuman ya Allah, sering kayak gitu, tapi itu pakai lagi, ya Allah, kapan ya gue punya dapat hidayah gitu. Tapi akhirnya ya udah, gue melakukan satu kesalahan yang sangat fatal waktu itu, yang Kahitna mau tapping acara ulang tahun RCTI, gue ketiduran, sampai akhirnya telat karena itu tapping ya untuk ulang tahun TV, 5 band besar, Kahitna, Dewa, siapa. Nah guanya telat, akhirnya gue besoknya diskors, berhentiin dari Kahitna. Oh, sempat diberhentiin ya? Sempet 1 bulan. Oh, oke. Karena anak-anak Kahitna udah, Yofi tuh udah, geus teuing ya budak geus kudu makan dehnya gitu. Udah deh, kirim kasih surat skorsing, mereka preskon, gue nonton di rumah gini aja, di infotainment. Ih, gue dikeluarin. Tapi itu memang saat itu memang gue tuh lagi mau, gue harus berhenti gitu. Cuman nggak tahu kapan yang mulainya. Akhirnya seminggu kemudian gue berhenti, terus beberapa minggu kemudian gue join lagi sama Kahitna. Oh gitu. Terus Itu orang tua gimana di rumah? Tahu? Astagfirullahaladzim. Itu mah ya nggak tahu ya, maksudnya kan ibu di Bandung, gue di Jakarta. Kalau feeling gue mah gini, namanya orang tua ya, apalagi apalagi ibu ya. Ibu tuh pasti dia tahu, cuman luar biasanya ibu tuh gue kalau ngomong ibu kalau ngomongin ibu almarhumah tuh suka cengeng. Iya, maksudnya almarhumah ibu tuh pasti tahu sih, nggak mungkin nggak tahu. Karena gue tuh pas lagi berhenti yang sabu itu kan, gue berhenti nih, maksudnya malam itu tuh gue memutuskan diri untuk stop. Gue udah diingetin sama teman, salah satu ada suami istri sahabat dekat gitu kan, dia nelfon salah satu malam minggu lah gitu. Hey, please berhenti sekarang juga karena gue udah ada di TO, data ada TO. Dan itu sebenarnya gue udah tahu, TO itu udah tahu dari beberapa bulan yang sebelumnya. Cuman karena selamat mulu, terus kan otak ini memang kalau narkoba itu dablek gitu, maksudnya naon teh ngaranna naon ya? Ya gitulah pokoknya, ngeyel aja gitu, bodo amat gitu. Tapi malam itu sampai sahabat gue tuh yang suami istri, yang istrinya sampai nangis. Berhenti. Ya udah deh, ini emang gue mau berhenti kok gitu. Udah berhenti, stop. Berhenti, pulang ke Bandung. Pulang ke Bandung itu maksudnya mau ya udah apa ya istilahnya ya. Pokoknya cabut dulu lah dari Jakarta gitu. Pulang ke Bandung, di rumah itu tidur benar-benar tidur selama 6 hari lah. Gila, 6 hari? 6 hari tidurnya tuh kebangun itu hanya untuk ke kamar mandi, pis atau pup, terus minum. Makan juga. Nah itu dia tuh di sini nih yang ajaibnya ibu tuh ya, maksudnya gue tuh di kamar itu disediain kue biskuit mari sama air putih sama gelas. Itu disediain, selalu jadi ada. Jadi lu jauh-jauh ngambil. Jadi gue, karena kan gue gini nih, lapar, truk makan kue mari, minum, tidur terus ke kamar mandi, pis. Kalau pup juga di kamar mandi cuma keseloyongan gitu-gitu, tidur deh. Itu kan secara logika kan kok aneh banget ya nih anak tidur mulu. Tapi yang namanya ibu itu enggak nanya, enggak ngejudge, enggak apa. Begitu hari ke-7-nya udah bangun, terus alhamdulillah gitu kan, enggak yang marah, enggak apa, kesel, enggak melihat gitu. kelainan. Kenapa? Enggak, biasa aja. Itu yang luar biasa ibu sih. Aduh, Gusti, si mama. Iya. Itu waktu itu ayah. Ayah masih ada. Kan yang meninggal. Itu ayah kan yang biasanya ngamuk gitu enggak? Waktu itu enggak? Enggak juga. Enggak juga. Ada tahu ya kayaknya mah. Iya, nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Beberapa waktu sebelum aku berhenti itu, pas lagi ulang tahun tuh, dipanggil sama mama, sengaja dipanggil sama mama, suruh pulang ke rumah ke Bandung.
Terus tiba-tiba udah dibikinin tumpeng. Apa ulang tahun atau apa? Ulang tahun aku. Oh, Pas lagi aku ulang tahun yang beberapa bulan sebelum berhenti itu. Sini pulang, dijemput sama kakak. Terus di apa namanya? Tiba-tiba ada sahabat-sahabat sekolah SMP. Dipanggilin Ya makanya sahabat dari dulu, dari kecil gitu kan, yang udah kenal dekat sama keluarga gitu. Pas datang ke rumah, kok ada si Anto, si Irwan gitu. Ya nih gua disuruh datang ke sini. Ya ampun. Jadi mungkin almarhumah mama tuh kayak apa namanya? Kayak mencoba untuk mengingatkan lagi lu punya masa lalu yang indah lo dengan gitu. Terus udah dibikinin tumpeng segala macam, nggak ada siapa-siapa lagi sih, cuman terus saya gitu tumpengan, cenah kamu kan ulang tahun, cenah di ulang tahun. Terus habis itu udah ya mama kan berdoa. Di doanya itu tuh bahasanya kan mama tuh kan soleha banget ya. Bahasanya tuh sangat klise gitu kan, tapi tiba-tiba aduh ya Allah, ini kenapa nyokap gua apa sih apa sih? Aku lupa, tapi ya pokoknya kayak gini nih. Dia tuh tahu aku tuh lagi hancur banget nih gitu, makanya dia doa ibu kan. aduh anak bungsunya kambuh ya. Aduh, anak bungsunya kambuh Mas Kiki ya. Jadi apa namanya doanya lupa deh, pokoknya waktu itu ya Allah, ini kenapa nyokap gua tahu banget gua lagi hancur gini ya gitu. Teman-teman gua tahu. Didoainya tuh pokoknya diselamatkan gini, dia mau diangkat dari apalah gitu supaya pokoknya supaya bisa hidup baik lagi, apalagi gitu. Udah gitu, tapi itu kena banget, nyes gitu. Ini ibu gua tahu banget ya gitu, tapi dia benar-benar nggak marahin, nggak apa, sampai si mama tuh yang biasanya dulunya gue suka pasti kan ngasih uang makanya beliin baju, beliin perhiasan segala macam. Di masa-masa itu tuh kalau gue ke Bandung, dia tuh bisa gini loh, nih kasih uang 150.000 misalnya gitu. Nah sih mah gitu kan pura-pura, makanya tetap ya pride mah tetap nggak kenapa kan. Enggak Kak, Hedi kan lagi butuh cina gitu. Hah? Kok dia tahu gitu itu kayak teguran-teguran kecil tapi itu. Tapi yang bikin Kahitna bisa tahan sampai 30 sekian tahun karena lo personilnya gini. Karena personilnya semua personil di Kahitna itu diberikan kebebasan untuk berekspresi di tempat yang lain, karena kan di Kahitna kita punya misi tujuan yang sama gitu kan gitu. Tapi kan setiap orang kan pasti punya prinsip hidup yang lain lagi dengan bermusik yang pengen kayak apa, misalnya Mario pengen kayak Korea-Koreaan. Kalau Yofi kan banyak banget gitunya ini. Kalau aku kan kalau sendiri ya karena kalau gue dari awal udah pindah ke Jakarta duluan, Solo gitu, baru Kahitna gitu. Jadi gue tuh udah berkarir sendirian sendiri duluan di Jakarta, baru Kahitna menyusul. Jadi gue di Jakarta udah mulai MC, udah mulai apa segala macam, punya acara TV segala macam. Kahitna baru punya album, jadi gue memang lebih diberikan kebebasan waktu itu. Sekarang sih imbang, semuanya sama gitu. Di Kahitna silahkan bekerja di luar Kahitna, tapi kalau gue selalu mengibaratkan Kahitna itu kayak rumah. Tiap orang rumah itu di rumah itu ada keluarga. Terus di dalam rumah itu keluarga itu kan punya kegiatan masing-masing. Setiap hari pasti keluar dari rumah, bekerja ngapain, tapi tiap hari pasti akan pulang ke rumah kayak gitu. Manisnya lucu. Mau sampai tua itu. Tuh, amin. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi jago loh. Maksudnya jagonya tuh gini. Kalian kan tadi dibilang 50 tahunan ke atas ya. Maksudnya yang di bawah sekarang 52 53 lah semuanya. Yang di bawah 50 cuma ada 2, Mario sama Andri. Berarti kan sisanya sebanyak itu kan di atas 50. Tapi penggemarnya tuh ya gue perhatiin ya. Ini lab school. Ember. Tiap tahun. Iya. Kahitna lagi. Tapi tetap ya penontonnya tuh itu nggak cuma ibu-ibu, mama-mama mudanya yang joget. Iya, anak-anaknya juga. Mereka pada manggil om gitu. Oh. Panggilnya opa kali, bukan om.
manggil Om ya, tapi mereka tahu menjerit gitu. lagunya. Iya. Dan nggak tahu anak-anak sekarang tuh ya agak-agak punya kelainan nih gue rasa. Apa banyak yang suka sama orang-orang dewasa kayak gitu. Itu karena lagu nah ini jagonya Kahitna ya. Astaga. Jadi lagu-lagunya teh dari dulu sampai sekarang tuh masih Everlasting kalau kata orang ya, alhamdulillah. Itu Yofi semua apa siapa lagi? Ada, iya kebanyakan Yofi yang bikin, tapi aransemen kita kerjain sama-sama. Terus tapi yang lainnya juga gue juga bikin, Mario bikin, Carlo bikin juga. Semua personil Kahitna bikin lagu. Cuman yang menonjol yang banyak yang hits ya lagunya Yofi sih memang. Ya dia jagoan sih. Dan dia sangat jago pisan ya. Ngebentuk Kahitna itu harus seperti apa. Ya dia kan punya Yofi Nuno segala macam, terus dia kayak Suratku gitu kan lagunya Yofi juga. Tapi diambil ke lagu solo lu. Iya, Sebatas Mimpi Yofi juga. Tapi emang ini ya, apa namanya teh? Suara Hedi Yunus tuh suara Kahitna pisan bener tuh. Kahitna pisan gitu. Gue nggak bisa bilang bisa kayak ya? gitu. Gue nggak berani menilai gitu. Tapi ya? orang-orang lain yang selalu bilang. Bener nggak? Iya, identik banget katanya kayak gitu. Tapi kan di Kahitna kita nyanyi berdua bertiga ya. Kayak gitu. Tapi jadi itu ya gitu ya lah. Penilaian dari orang. Lu lebih suka manggung ya sama Kahitna apa sendiri? Mana yang tense deg-degannya lebih kayak wah gila gue deg-degan gue. Tapi udah nggak deg-degan lagi meren? Enggak sih. Oh udah nggak ada. Deg-degannya kalau lagi konser sih. Kalau lagi konser besar itu pasti ada deg-degan yang sendiri itu kalau sendiri kayak. Kalau sendiri kan gue yang sendiri itu kan tahun lalu bikin konser 33 tahun. Itu deg-degannya gila sih, itu parah banget. Deg-degannya tuh kayak mau kayak mau lahiran. Kayak mau mungkin ibaratnya gue harus maju perang tapi di depan pasukannya udah banyak banget. Gue maju perang sendirian. Karena kalau konser kan sendiri itu baru pertama kali tahun kemarin di situ. Oke. Biasanya kalau konser dengan Kahitna kan kita bersembilan nih. Nah sekarang gue harus maju sendirian. Mau mundur gue udah nggak bisa. Jadi gue dipaksa untuk maju. Biasanya awalnya doang sih. Iya benar. Kesananya sih udah menit ketiga, menit keempatnya gue udah enjoy, udah nikmatin. Iya benar. Tapi awalnya banget. Nggak bisa tidur ya. Iya, makan susah. Sampai gue pas lihat videonya, jadi LO gue tuh ngevideoin karena kan gue pas mau masuk itu dari pintu penonton. Gue tuh ternyata ada yang gue nggak sadar gitu. Gue tuh ngejeduk-jedukin kepala sendiri ke tembok. Lu nggak sadar? Terus saking lu deg-degan banget. Itu udah fanfare openingnya udah dimulai, fanfare segala macam, udah pasukan namanya udah mulai. Gue tiba-tiba ngeliat ini kan penonton kelihatan dari bawah gitu di saat bini. Aduh gitu. Tiba-tiba pas dilihat si Sasa namanya LO-nya. Kang lu lihat deh katanya. Hah, Sasa minta dong videonya. Ini gila. Ada di Instagram. Di Instagram, oke. Itu sampai gua tuh pas ngeliat, hah? Gua itu ya ngejeduk-jedukin kepala sendiri. Gua enggak sadar Jadi bukan ngejeduk tapi maksudnya gini, ke tembok tuh gitu tuh. Dan itu gua enggak tahu kalau itu gua melakukan itu gitu. Saking enggak bisa menguasai dirinya kayak apa gitu. Gila. Ngeri sih. Tapi ya orang udah sekali Hedi Yunus mau manggung deg-degan juga gitu ya. Iya, kalau panggung yang keluar besar dari banget. Comfort zone ya. Iya, karena kan kita tetap harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita promosikan. Maksudnya gue mau bikin sesuatu nih, gue harus tampil sebaik mungkin. Cuman kan namanya manusia pasti ada aja faktor kesalahan yang nggak bisa kita tanggulangi. Takut ini, takut itu. Walaupun misalnya persiapannya udah semaksimal mungkin, ya cuma satu, gue sih kekuatan doa itu aja sih. Karena doa itu harus makanya gue tuh kalau mau nyanyi, kalau mau apa kerja juga kan, kalau memang masih bisa sholat isya dulu. Yang penting gue sholat 5 waktunya hari itu udah selesai. Karena itu salah satu, kalau buat gue tuh salah satu apa ya itu kekuatan sih. Dan bakal yang almarhumah ibu bilang gitu, kamu mau nyanyi mau apa terserah, pokoknya jangan tinggalin sholat 5 waktu gitu. Oh gitu. Iya. Nah dari ibu ya. Berarti lu deket banget sama ibu ya? Banget ya. Dibanding sama ayah? Sama iya dibanding anak bungsu Tea. Bungsu Bungsu Tea. Aduh.
mirip wajah lebih mirip ke ibu apa ke bapak? Kalau kata kakak-kakak, kalau kata orang-orang sih ibu. Ibu. Cuman kesini kan gue ngerasa lebih mirip ke bapak deh. Judes-judesnya sih bapak. Galak-galaknya sih bapak. Bapak itu TNI banget, galak banget. Oh gitu. Itu yang kenalin tari Sunda lagi kecil juga ibu? Bapak. Oh bapak. Bapak itu walaupun angkatan darat, tapi dia senang menyenangi seni Sunda. Jadi sekeluarga itu kakak-kakak tuh kakak yang cewek-cewek dibikinin grup gamelan. Jadi kakak-kakak yang cewek-cewek berapa orang yang gue 9. Oh. Cowok 4, cewek 5. Jadi nomor 1 yang paling besar cowok, meninggal juga paling duluan. Terus cewek 5, udah gitu cowok 3 terakhir. Nah ini yang udah meninggal tuh udah 1, 2, 3. Oh, udah banyak? Udah banyak, udah 4. Udah 4 yang meninggal. Jadi nomor 1, nomor 6, 7, 8. Oh gitu. Jadi yang masih ada 2, 3, 4, 5, 9. Dan itu dibikinin grup? Waktu yang mereka masih pada muda dibikin grup degung, gamelan degung gitu. Karena di rumah juga punya alat-alatnya. Lu bagian apa? Nari? Gue nggak ikutan karena gue masih kecil banget. Kakak gue yang cewek-cewek itu mereka tuh setiap minggu tuh main di kawinan mana gitu. Gue lagi kecil cuma ngeliatin. Masih 4 tahunan kali ya. Nah setiap hari tuh di rumah tuh hidup dengan berkesenian, latihan gitu. terus, ada latihan nari, kakak-kakak nari Lucu. juga apa segala macam. Pada akhirnya gue tiba-tiba karena gue setiap hari ngeliat gitu kan kakak-kakak yang cewek-cewek nih nari. Tiba-tiba satu hari gue mengambil selendangnya punya kakak gue. Mereka lagi pada kemana gitu. Terus gue pasang kasetnya. Gue nari sendiri gerakannya yang sering ngikutin. Tiba-tiba ayah gue ngeliat. Lah kayak dia jadi bisa nari sana gitu. Ya tuh udah karena ngelihat setiap hari gue ngelihat begini kan gitu. Otodidak maksudnya tiba-tiba jadi bisa gitu. Terekam gitu. Akhirnya dipanggilin lah guru private nari. Gue dibelajarin tarian khusus priai cowok Sunda gitu, tarian klasik. Dan itu yang lo mainin waktu di konser itu? Di konser yang di Bandung waktu kemarin gue konser berdua sama Meli. Gue paksain karena kan bikinnya di Bandung. Jadi gue memaksakan diri, gue pengen harus ada tarian Sunda klasik yang ini kan buat orang Sunda gitu. Gitu. Itu terus yang lo ini juga marching band ya? Marching band yang di sini yang di Balai Sarbini, karena gue pernah dari kecil dulu. Jadi menang apa di marching band? Gue lupa. The best apa? Lagi zaman lulus SMA gue jadi drum mayor terbaik nasional 87 kalau nggak salah, itu di Bandung tapi tingkat nasional. Terus kesininya 2000-an berapa gitu gue udah mulai di Jakarta. Terus gue diajakin sama unitnya Garuda Drum Corps. Akhirnya gue jadi field commander. Oke. Itu di field commander gue di GPMB. Iya. Di situ gue jadi 2 tahun berturut-turut kalau nggak salah field commander terbaik ketiga dan keempat gitu. Dan lu nyanyi dari kecil suara udah bagus. Maksudnya udah sukanya Edi udah suka gitu. nyanyi lah. Maksudnya kalau bagus gak tahu, tapi dari SD itu kalau dulu kan kalau zaman SD kan seminggu sekali kayaknya pelajaran kesenian tuh selalu ada ini nih, maju ke kelas, ya, maju ke depan, mau deklamasi, deklamasi mau nyanyi gitu. Sementara orang-orang murid-murid yang lain pada takut berpikir mundur gitu kan. Kalau gua enggak, gua maju. Balik pelajaran menyanyi, gua hadir. Gitu. Paling happy. Batur mah paling batur juga. Edi suruh maju, bener nggak? Gitu. Gitu. Iya. Dari SD kayak gitu. Dari SD. Makanya SD kelas 5 pernah ikut lomba nyanyi 1 kali waktu itu buat Kota Madya Bandung. Juara ke-1 tapi juara harapan 1. Banci panggung tehnya. Juara harapan 1 yang cowoknya. Terus habis gitu baru nyanyi lagi aktif berkesenian lagi pas SMP. SMP selama SMP tuh aktif di OSIS seksi kesenian 3 tahun berturut-turut, di paduan suara, di pokoknya ngurus kesenian di sekolah aja. Udah seneng banget gitu. Itu. Nah, terus udah gitu ke Unpar ya? Unpar. Boro-boro belum sekolah. Tapi kan kahitnya bukannya Unpar gitu ya? Kahitnya Yofi Unpad. Oh, UNPAD. UNPAD, Carlo Itenas, terus siapa lagi? Budi Itenas. Gua mah lulus SMA 86. Masuk dulu
karena nggak masuk di mana-mana, akhirnya kursus komputer di LPKIA. Itu aku tahu banget di Dago. Iya tahu zaman itu LPKIA tuh gila banget Iya, zaman itu. dulu gila banget ke LPKIA. Cuman setahun kurang, terus jadi 86. Ke 87-nya gue tes ini lagi dulu apa sih Penmaru ya? Iya. UMPTN meureun. Iya, UMPTN UMPTN. masih Penmaru. Ya pokoknya mah ujian itulah gitu, masuk terus, perguruan tinggi. Nggak masuk, akhirnya di 87 itu gue daftar ke sekolah pariwisata di Aktripa di iya. di Buah Batu bukan? bukan, bukan. Aktripa mah di Setiabudi Atas di Karangsari. Oh, Mulai situ masuk karena gue kepikirannya tuh kerja jadi resepsionis hotel seru kali ya gitu, pengen Oh, lu di situ belum ada karir nyanyi sama sekali ya? hari pertama kuliah tahun 87 itu hari pertama gue masuk karantina festival Suara Remaja Vinolia di Jakarta. Jadi hari pertama itu gue udah seminggu nggak masuk karena gue harus di Jakarta. Dan untungnya di festival itu di Jakarta gue menang juara 1. Di situ mulai iyalah setelah orang mah geus malas kuliah gitu. Oh gitu, udah mulai ada rasa-rasa. Iya, cuma 1 semester tinggalin aja. Tinggalin terus fokus aja nyanyi. Iya. Itu keputusan gede kan? Keputusan besar karena gue pikir Si mamah gimana tuh? marah banget. Maksudnya marahnya tuh Kecewa lah pasti. kecewa, pasti kecewanya karena orang tua zaman dulu kan tetap berpikirannya sekolah. pengennya sekolah lu ya standar lah insinyur apalah gitu, emangnya punya titel gitu. Tapi gue berpikir ya udahlah pokoknya mah ini ada kesempatan besar yang harus gue pilih. Kayaknya ini harus gue kejar gitu. Soalnya lu sebagai pemenang harus nyanyi terus dikontrak nyanyi gitu. Enggak sih waktu itu, cuman udah mulai intensnya, udah mulai ada gitu ya ada rekaman iklan, ada apa gitu, walaupun yang sebetulnya yang nggak nutup juga biaya honornya tuh nggak ini juga. Tapi lu gitu. happy. Cuman happy banget gitu, bisa balik ke Jakarta aja udah. Soalnya kelas gak seueuh. Kelas udah nggak ada, pelajaran kesenian udah nggak ada. Aduh. Jadi ini ada kesempatan ambil. Iya gitu. Tapi ya itu gue tuh berusaha untuk membuktikan ke orang tua. Karena gini, orang tua gue tuh melihat kakak yang nomor 1 almarhum Kelly itu, dia dulu lagi mudanya nyanyi sama main film. Tapi main film, jadi banyak main film sama Rhoma Irama, Bang Haji. Tampangnya mirip juga gitu. Cuman ya mungkin dari segi karir udah berkeluarga segala macam, tapi kalau gue ngelihatnya gitu memang suksesnya nanggung ya gitu. Nah kayaknya orang tua gue tuh nggak mau itu terulang ke diri gue gitu. Nah gue berusaha untuk meyakinkan mereka gimana caranya bahwa sekarang enggak kok gitu. Gue itu pasti bisa menjadi seseorang. Gue pasti bisa dijadikan profesi gue gitu. Terus dan gue yakin bahwa doa restu dari ibu terutama dari orang tua itu adalah satu kunci keberhasilan seseorang gitu kan. Gue berusaha untuk mendapatkan doa restu itu gitu. Biar berusaha gimana caranya sampai alhamdulillah pas lagi menang di festival Vinolia 87 itu, nyokap gue tuh sampai akhirnya sekeluarga nonton, beli tiket berapa 17 orang gitu. Sebarisan tuh keluarga Yunus Marta Direja. Itu happy banget. Jadi itu kan kayak energi yang iya. Berarti diridoinya. Pas sebelum nyanyi juga nyokap tuh ke belakang panggung. Cuman gitu aja, head nih pakai nih cincin gitu. Nggak ada apa-apa sih, maksudnya dia cuma pengen ngedandanin doang gitu. Cincin dia gitu, cincin buat cewek. Pakai nih cincin biar kamu ginding katanya. Ginding ya, ginding tuh gaya ya, ginding tuh bahasa Sunda. itu tuh kayak gila ya, gue dipakein cincin ini kayak ini doa restu banget. Alhamdulillah gue berhasil membuktikan juara 1 waktu itu. Dari situ udah mulai lancar. Iya, ikutan lomba nggak sering sih. 89 ikut lagi, juara lagi. Terus sama Kahitna 91 ke Jepang. Juara lagi. Itu Kahitnya udah beken atau belum? 91 Kahitna masih di kafe-kafe. Oke. Tapi kalau ikutan lomba Kahitna udah, dulu kan Kahitna memang band festival. Benar. Kahitna kan memang band festival, makanya buat album itu berat banget, susah banget.
musiknya berat kait nama cina gitu. Padahal itu ya. Itu ya akhirnya ya udah muncullah alhamdulillah si cerita cinta album pertama itu cerita cinta harus ada. Tapi kemudian lu teh nyoba karir yang lainnya nih, gue mau liatin ini nih, salah satunya nih yang ini nih, Kang. Pegang piala Panasonic Award loh. Iya. Ini jadi presenter juga ya? Presenter terbaik. Lu lebih keren dari gua berarti, aduh. Gila. Enggak. Dapat piala. Rezeki aja itu mah. Gila. Pialanya 2 loh. 9788 9798. Jadi Panasonic Award yang pertama dan kedua. Waktu itu jadi host di Pesta Indosiar. Gue juga nggak ya alhamdulillah sih. Tapi lu ngerasa emang oke banget gitu, keren banget gitu. Nggak tahu ya, waktu itu kan pollingnya kan orang harus ngirim dari potongan kertas koran mereka tulis terus dikirim ke pos segala macam kan. Zaman itu iya, begitu, pollingnya itu betul kayak gitu terus ya gue di Pesta Indosiar ya alhamdulillah aja sih, maksudnya kan gue kalau nge-host juga ya mengalir gitu aja, nggak bisa sebagai pembawa acara yang resmi segala macam gitu, tapi ya udah mengalir, bercerita, ngobrol segala macam, yang penting mengembangkan apa yang sudah ada di skrip segala macam. Ini gua aja pertanyaan dikit, lo kan wah panjang. Maaf itu ya. meringankan tugas gua. Maaf ya. Iya bener, tapi seru sih. Itu ya berarti lu mah segala macam bisa. Ini iya, lo Palu Gada, gue mah sinetron. Iya, Palu Gada, apa lu mau gua ada. Nah ini yang kalau ini mah yang ini ya. Nanti gua play. Kenapa? Nih, yang ini nanti gua play yang marching band ya. Iya marching band. Itu yang opening waktu konser di 33 tahun Februari kemarin. Februari 2019. Openingnya gue pengen masukin drum band, jadi unsur drum bandnya harus ada kental karena konser 33 tahun kemarin itu gue harus menceritakan bahwa harus Hedi Yunus banget ya. Iya, Hedi Yunus itu dari apa yang udah pernah dilakukan, apa aja bercerita gitu. Dan openingnya kan selama ini kayaknya rasanya ya gitu, opening act di sebuah konser besar itu drum band itu belum pernah ada. Itu jarang. Betul Padahal itu pasukan, bikin hype-nya tuh. Gitu. Itu begitu merinding lo pasti. Asli ya, itu yang bikin gua akhirnya ngejeduk-jedukin kepala ke tembok. Gila, berarti lo teh presenter oke ya. Siaran radio tapi gua nggak dapat fotonya nih. Iya emang nggak, gua pernah siaran radio Breakfast Club di Cosmopolitan FM. Tapi itu mah rasanya sih waktu itu setahun setengah gue jadi penyiar terbodoh deh kayaknya. Cosmopolitan bodoh tuh dalam arti apa? Iya, karena gua ilmunya tuh sebetulnya dari, kalau penyiar itu kan makanya penyiar prime time ya, morning pagi-pagi, show itu kan pagi-pagi itu kan kayak harus baca koran segala macam, semua ilmu kan harus rasanya harus gitu, walaupun kata mereka enggak kok ada tapi produser. Tapi gue digeret suruh masuk ke situ gitu karena partner siaran gue Santi Bonis waktu itu sahabat banget gitu. Lu bisa iya kan, gue bisa nge-host mah bisa, tapi kalau siaran gue baru pertama kali ini gue gemeter. Sampai akhirnya dari yang sampai akhirnya gue bisa pegang mixer sendiri, siaran. nge-DJ. Iya, nge-DJ segala macam. Tapi dari materinya jujur gue keteteran banget sih, karena gue tuh bukan orang yang rajin update berita, baca segala macam. Ya alhamdulillah bisa ngejalanin 1,5 tahun. Tapi lama, lama itu. Iya, lama banget. Iya alhamdulillah. Waktu itu akhirnya ya 1,5 tahun itu terus akhirnya gue minta break karena gue mau rilis album solo. Oh, album solo yang Maafkanlah waktu itu yang Yahya Hedi Yunus. Tunggu, gue mau denger dulu, nyanyi dulu dong. Apa tuh? Apa kek? Tapi ini kenapa bluetoothnya nggak keluar? Kunaon nih bluetoothnya? Tadi udah nyala. Kunaon tuh? Oh, bagian mana lu yang mau nyanyi? Mendingan yang ngomonginnya. Aku malu. Apa yang mana? Yang Sebatas Mimpi enak. Sebatas Mimpi teh kela-kela. Lagu ke-3 ya? Iya. Ya kan? Oh iya, kedua. Sok atuh. Ih. Sebelah gue Hedi Yunus. Aduh. Nyanyi loh. Waduh. Ini juga. Apa? Apa namanya, news anchor yang paling hits. Sok. Pedih bila ku ingat lagi
janji yang pernah kita ucapkan dulu. Mengapa kini kau ubah semuanya? Tak mengerti aku. Biarkanlah cinta tak berbalas. Bila memang harus ku nikmati cinta, hanya sebatas mimpi. Biar saja kasih indah tak pernah lekang. Walau semua kini hanya sebatas mimpi. Gitu. Aduh. Itu suara Hedi Yunus loh. Tapi kalau ngobrol mah cempreng aja gitu ya. Jelek, sumpah. Aduh, astagfirullahaladzim. Bukannya bersyukur. Kalau lagi ngomong mah kayak bebek. Kalau kata orang mah, sumpah. Kalau ngomong, kalau ngomong rebek, ganggu banget, asli. Apalagi kalau kadang-kadang, kalau kayak gini nih ya, interview ngobrol itu kan terus kalau nonton lagi gitu, ngulang gitu. Suara itu ganggu banget sih ya. Kalau ngomong apalagi panjang tuh cerita terus ngakak ketawanya tuh ganggu kalau buat gue gitu. Tapi ya udahlah, emang gue begitu gitu. Dan di panggung pun ternyata kalau di panggung kata orang-orang kalau udah ada yang ketawa ngakak tuh berarti tuh si Kang Hedi. Emang orangnya nggak punya Terbuka ke era, tidak jaim. Nah, itu adanya aja gitu. Iyalah, mau ngapain jaim? Udah terkenal Hedi Yunus, mau ngapain lagi ya tuh? Gue mau pemalu tahu. Ah, lu kira pemalu? Sumpah asli. Kalau lagi di tempat umum yang bukan, makanya kalau di panggung segala macam nggak apa-apa lah gitu. Emang pasti tempatnya. udah tempatnya. Iya. Tapi kalau misalnya gue harus, kalau dulu tuh misalnya syuting, misalnya di apa ya, di pasar misalnya gitu. Nah, syuting apa di pasar? Apa kan misalnya? dulu suka ada kan kalau reality show gitu-gitu kan gitu. Ya bukan pasar banget, cuman yang pokoknya keramaian orang yang bukan tempatnya gua untuk beraktivitas berkesenian gitu kan gitu. Terus gue tiba-tiba harus kamera di sana, gue harus sendirian di sini. Ini orang kan pada ngeliatin pas lagi nunggu syutingnya atau enggak lagi syuting film lah gitu. Itu tuh gue aduh udah dong buruan dong jangan lama-lama di sini. Risih sendiri gitu. Oh gitu. Bukan pemalu atau itu mah apa ya? Nggak dia enak, tidak comfort aja. Iya, nggak comfort aja, nggak. Ya gitulah pokoknya. kayak begini pemalu, gua protes ya. Malu-maluin iya. Malu-maluin iya. Eden, lo kalau dilahirin lagi ya. Lu dilahirin lagi nih, dilahirin ulang nih. Sama si mama. Kamu pengen jadi apa? Gue tuh nggak pernah berpikir untuk berpikiran kayak gitu ya. Jadi ngalir aja gitu. Ngalir aja. Jadi kalaupun misalnya ya jadi gini juga nggak apa-apa sih. Maksudnya ya bukan nggak apa, makanya jadi gini juga udah alhamdulillah banget. Udah happy, udah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah udah nggak ada yang disesali. Nggak ada yang disesali, semuanya bisa jalan dengan baik. Terus bekerja juga semuanya bisa lancar gitu kan. Terus beribadah juga bisa dijalanin terus gitu. Terus ya kerikil atau apapun yang pasti aya wae lah gitu. Semua hidup kan tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Suka dan nggak suka, yang nggak suka, yang suka sama kita gitu. Ya udahlah dijalanin aja alhamdulillah gitu. Kalau nih pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ada kesempatan untuk nge-rewind nih, lu rewind nih, hidup lagi dari nol. Ada bagian mana dari hidup lu yang pengen lu hapus? Hapus ya? Hapus. 95 sampai 2000 lah. Lagi masa masih drugs itu, zaman drugs itu masa terhancur gue. Terhancur. Itu nempel banget di sini. Iya, itu nempel banget. Makanya itu nggak penting banget. Itu harus di delete dan cuman gini loh.
karena setelah melewati masa itu akhirnya gue bisa lebih menghargai hidup gue seperti apa. Oh ya. Mencari uang itu seperti apa gitu kan, menyimpan uang itu harus seperti apa. Terus ya gue sekarang jadi lebih ini apa namanya, jadi gue bukan orang soleh, bukan gitu, cuman paling enggak Lu soleh. amin ya Allah, masya Allah. Gue denger lu nggak boleh kelewat waktu sholat 5 Iya, waktu, bener? kalau itu iya ya, kalau itu iya. Cuman maksud gue gini, setelah melewati masa itu, ya dulu mungkin gue sholat gitu segala macam, tapi nggak yang ya udah sholat aja gitu melakukan kewajiban. Kalau sekarang jadi terkadang gue jadi ingat, oh ya sekarang maknanya gue harus kenapa harus mengutamakan sholat itu, karena apa? Karena gue pernah terselamatkan dari kecelakaan segala macam gitu. Mau kecelakaan yang itu ya gitu. Itu kan kecelakaan terbesar gitu selama berapa tahun. Gue tuh masih diselamatin sama Allah segala macam. Jadi gue ada sedikit lah peningkatan dari keberagamaannya itu gitu. Lu bisa menilai ada meningkat apa enggak mah yang di sana ya. Makanya iya, tapi maksudnya gue menyadari itunya tuh, jadi iya, kalau dulu sholat ya udah sholat biasa gitu. Ya kadang-kadang sholat kadang-kadang juga ya udah lewat. Sekarang tuh yang lebih bukan lebih, maksudnya ya gue bisa sholat di mana aja tuh, dalam artian di belakang panggung segala macam. Yang penting ada space berapa. Ya pokoknya kayak maksakeun gitu. Pokoknya mah sholat ya. Kalau dulu mah bisa di jamaah teh ya. Ya, belum bisa ya kadang-kadang lewat aja gitu. Gitu. Oke, naon deui nya Kang ya? Naon deui nya? Itu karir solo mau kemanain? Karir berikutnya? Solo ya semuanya sih jalan aja. Dijalanin aja. Semuanya dijalanin aja. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan seiring sejalan, dua-duanya tetap ya selama ini sih udah 34 tahun dua-duanya nggak saling mengganggu. Bisa sama-sama ya, Solo dengan Kahitna tuh bisa sama-sama jalan gitu. Itu yang mudah-mudahan gue selalu berdoa. Makanya gue tuh dalam doa juga gue selalu meminta supaya diberikan Allah tuh memberikan keselamatan, kesehatan buat orang-orang yang berada di lingkungan terdekat gue gitu. Selain kakak-kakak, keluarga, terus orang-orang misalnya manajer gue sendiri, orang-orang di rumah, maksudnya asisten rumah tangga, supir, segala macam. Semuanya Semuanya. Lu tuh banyak banget ya di IG. Nih di IG nih. Tunggu. Ini nggak boleh banget nih main handphone sebenarnya. Sama ini nih. Oh, Neng Irma, ya Allah. Sama si Neng Irma. Neng Irma. Kamu tuh banyak banget sama si Neng Irma teh. Dia yang lebih ngetop dari aku sekarang. Iya. Jadi Neng Irma teh siapa? Neng Irma itu adalah anaknya asisten rumah tangga. Oh. Anaknya pembantu di rumah. Oh gitu. Anak kedua. Dia nempel sekarang, dia tuh baru ulang tahun kemarin yang ke-4 tahun. Dari pertama dia lahirnya kan di sana di kampung di Banten. Terus usia 1 apa 2 bulan udah dibawa ke rumah. Kan gue bilang waktu itu, jadi pokoknya kalau udah bisa dibawa, pindahin aja ke sini gitu. Nah dari usia balita itu, dari usia masih berapa bulan itu udah gue gendong. Padahal waktu kecil tuh si Neng Irma tuh maksudnya ya maaf, nggak lucu gitu. Kenapa lu nggak bikin anak sendiri atuh? Wah, kan mengarahnya ke situ. Kenapa tuh nggak bikin anak sendiri aja? Belum atau nggak akan? Belum ada objeknya. Serius lu masa? Ini yang gua nggak percaya ya, Hedi Yunus ya. Kasep, tahu nggak Kasep bahasa Sunda teh ganteng. Ya Allah. Masa sih gitu? Masa sih? Comfort zone-nya udah terlalu comfort, ini gimana ya maksudnya? Si Mama pernah nanyain sama kamu? Iya, kalau dulu iya, terus kakak-kakak juga Mama udah nggak ada, orang tua udah pada nggak ada, kakak-kakak yang di pokoknya ya sempet lah gitu berapa kali gitu. Tapi kalau di tahun sekarang nih, sekarang udah atau terserah udahlah, aku memanewe lah cina gitu. Oh udah ya, gitu. Nanya juga udah bosen kali. Iya, udah nggak pernah ada pertanyaan lagi. Gue nya udah terlalu sekarang. Tapi lu pernah pacaran? Pernah pacaran. Lama? Ada yang cuman 8 bulan. 8 bulan karena memang gue nggak disetujuin sama orang tuanya, Backstreet. Orang tuanya dia. Karena itu kan menganggap gue udah mulai di Jakarta.
Berarti Udah udah mulai nyanyi. selesai. Oh, udah Udah mulai mulai nyanyi. Waktu itu waktu baru-baru pindah ke Jakarta. Jadi Udah mulai nyanyi udah sama Kahitna. udah Si sama. cewek mana tuh yang nggak mau dipacarin sama personil Kahitna? Enggak lah. Orang tuanya tahu kalau gua tuh penyanyi gitu kan. Jadi mereka menganggapnya justru bahwa itu. mereka menganggapnya bahwa musisi atau seniman atau penyanyi itu nggak punya masa depan, kayaknya gitu. Terus ya udah dilarang, nggak boleh, akhirnya harus putus. Terus gue pernah lagi pacaran, gimana ya? Naon? Gue tuh sering gagal, Gagal dalam nyatain arti. ditolak, nyatain nggak jadi, nyatain terus ternyata gitu? dia udah punya calon. Jadi Lu nyatain lihat-lihat dong, harusnya nyatain itu kalau misalnya kira-kira dia suka baru nyatain atuh. gue kelas 6 SD pertama nulis surat 6 SD? Goblok banget 6 SD udah berani-berani nekat Serius? asli sama sahabat sendiri, jadi teman main gitu berempat, gua cowok 2 Sama cewek 2. sahabat sendiri? Iya, kita temen ngegeng nih berempat nih, kemana-mana jalan, pas udah pas udah mau nunggu kelulusan, tiba-tiba gua seneng sama ini kan, gua tuh suka sama cewek yang rambutnya panjang. Oh, Waktu itu dia denger dong, tahu dong. Ya tahu udah, pasti. kita udah ketemuan Oh, lagi iya. kok. udah saling ketawa-ketawa. Terus akhirnya tiba-tiba gue di satu hari gitu, gue ngomong ke si sahabat gue yang cowoknya nih, si Ferry nih, Fer, kok gue seneng sama si ini ya, si Tia ya, gue bilang gitu. Jadi gue, Ferry, Tia, Santi gitu. Ya udah sok ngomong aja atuh cenah gitu. Tuh wani urang gitu, emang nggak berani lah gitu. Gue nulis surat nggak tahu waktu itu apa ya, yang ketololan apa yang gue pikirkan gitu. Tulisannya apa isinya? Nggak tahu, pokoknya mah suka aja gitu nulis surat. Gue terus kasih suratnya ke si Ferry, Fer tolong kasihin ke si Santi, ntar Santi biar kasihin ke si Tia, jadi surat berantai. Kasihin lah gitu. Terus yang ada pas besoknya mau berangkat ke sekolah gitu kan, karena itu udah hari bebas nungguin kelulusan kan gitu, nggak ada pelajaran. Hari itu ke sekolah itu deg-degan gitu, aduh apa ya gitu ya yang akan dilakukan oleh Tia. Dimusuhin sampai Kan lulus. sobatan segeng. Iya, karena gue nulis surat itu akhirnya dia musuhin gue. Ya otomatis ditolak. Musuhin tuh nggak ngajak ngobrol lagi. Oh, yang gitu. Ih gitu, yang cewek itu kan kalau zaman dulu kan gitu kan gitu. Ih, gelu gitu, gelu. Yang enggak kena gitu. Oh my god. Waduh. Ya, kurang aja gue jadi musuhan sampai lulus SD sampai apa? Enggak ditanyaan. Kasihan. Sampai terus tanyaan kembali. Tanya kapan? lagi pas kita ketemuan reuni ya. Ketemuan, Tia apa kabar lu? Hedi ya ampun, masih ingat cerita zaman dulu? Iya hahaha gitu. Udah aja cuman kakak gitu. Terus nggak nanya, lu nggak nyesel nolak gua? Nanya dong harusnya. Enggak lah. Oh, Enggak lah, cuma jadi bercandaan aja sama gitu. teman-teman yang lain juga gitu. Gila ya gitu. Terus jadi gitu, pernah lagi SMP seneng sama tetangga kelas gitu, tapi nggak berani karena masih terpikirkan kebayang-bayang yang itu. SD kemarin itu pas satu SMP. Terus? Tapi udah bisa deket gitu, temen main gitu kan, itu tuh udah happy banget gitu. Terus abis gitu ya SMP. itu yang itu SMP. Terus yang udah mulai ke Jakarta, yang pacaran itu sama si itu harus putus, itu sedih banget sih gitu. Maksudnya gue lagi rasanya gue lagi seneng banget gitu. Lagi sayang-sayangnya teh ya. Tapi akhirnya ya kita mesti putus gitu udah. Terus terakhir ya agak membekas sih yang ya itu sampai sekarang sih masih deket sih maksudnya. Tapi apa namanya ya, jadi kita jadi kayak adik kakak lah gitu, ngobrol curhatan kadang-kadang gitu, ngomong gitu. Cuman ya udah jadi istrinya orang lain juga gitu. Ya, mukanya biasa aja tuh. Mukanya biasa aja, nggak ada yang terakhir setelah itu ada lagi sebetulnya, cuman nggak jadi juga karena gue pikir waktu itu udah ngerasa ini nih kali ini ini udah deh masa penantian gue nih gitu. Okay. Udah sampai diajakin jalan segala macam, terus pas diajak ngobrol ternyata enggak, gue udah dijodohin kata gitu. Lah, lu udah jodohin, kenapa lu mau jalan sama gue kemarin gila ya, gue bilang gitu. Udah akhirnya atau nggak ada yang nggak jadi. Terus udah itu aja ceritanya. Zaman sekarang gitu. Udah
sekarang ya udahlah, udah Ya nggak sudah tahu lah deh, ya, ya udahlah gitu. ya gitu. Sekarang tuh udah kemarin tuh, jadi gue inget pepatah kata teman gue yang memang nasibnya sama gue gitu. Kalau di usia 30 sebelum 40 itu masih ada target emosi, masih ada apa namanya, bukan keinginan sih ya, makanya masih ada target lah, gue pasti ini segini nih. Jadi gue setiap itu mudah-mudahan lebaran tahun depan gue udah ada, mudah-mudahan lebaran tahun depan udah ada gitu. Tapi lewat lagi makin sini kerjaannya makin menjadi, alhamdulillah kan, makanya ya Kaitna ataupun Solo gitu, off airnya makin banyak banget. Jadi makin bukan capek sih, jadi kayak jadi semacam excuse sih maksudnya. Udahlah, ya waktu juga nggak ada gitu. Iya gitu, hidup gue juga udah senang. Iya. Gitu. Sekarang jadi ya udah gini aja gitu. Apa namanya, sama ini satu yang cerita panjang ya ceritanya ya. malah lu yang panjang kan. Lanjut. Ada cerita yang ini nih, maksudnya Allah itu, jadi di beberapa tahun yang lalu gue tuh udah memikirkannya gini, gue tuh pengen deh kayak di sinetron gitu tuh. Kalau misalnya, jadi kalau memikirkannya udah bukan mikirin lagi pasangan, tapi gue pengen deh kalau lagi sholat tiba-tiba ada anak gue yang datang nyamperin gitu, terus duduk nyamperin nemplok gitu ya, kayak sinetron banget lah gitu, ikutan berdoa gitu ganggu gitu. Dan ternyata itu terjadi di Sineng Irma ini. Gue kaget pas lagi lihat, tiba-tiba Sineng Irma cukup waktu yang masih baru tamat jalan, duduk aja di sini. Awal pertama gue ya deh gitu. Tapi begitu yang udah yang kedua, ketiga, dia selalu gitu. Gue lihat, ya Allah, ini tuh kan kayak semacam keinginan gue dari beberapa tahun yang lalu. Gue tuh pengen ada kejadian seperti itu. Terus ya udah, terus akhirnya jadi makin gini, ya udahlah ya, udah dapat juga semuanya gitu. Jadi makin gitulah pokoknya kumahanya. Ini ada. Iya. Dan memang kayaknya ya udahlah, karena mungkin emang untuk saat ini gue memang belum mendapatkan seseorang kali-kali. Ya enggak ditunggu juga ya. Kalau datang mah kalau ada, iya. Syukur alhamdulillah ya udah gitu. Iya gitu. Di Yunus loh. DM aja ya. Udah banyak yang DM. Terus DM doang tapi nggak ada lanjutannya. Ta'aruf mah udah banyak. Gitu. Ta'aruf udah nggak kehitung. Bukan nggak kehitung sih, maksudnya ada, maksudnya cewek zaman sekarang itu udah berani untuk gitu. Untuk memulai ya bilang suka gitu, menyatakan keinginan gitu. Iya. Tapi nggak tahu deh. Suratku 95. Lagu ini lagu wajib. Suratku itu lukisan luka di hati. Ku tahu pasti hatimu tahu, walau tak baca suratku. Bikin TikToknya dong. Aduh. Belum, tapi udah ada sih kayak lagunya. Gitu. Seru ya. Seru banget. Rame. Terlalu rame ya, kamu terlalu lancar ngobrolnya ya. Seru. Aku sih makasih. Oke Kang, sampai Sampai ganti alhamdulillah. baju dulu atau Iya, kan? ini saya mau ganti celana. Oh, kalau gua mah semuanya. Wah. Iya, hitam pasti. Iya. Kok hafal? Ya iyalah, udah berapa kali kepergok di sini tiba-tiba pas lihat, woi, kayak udah 50 kilo larinya. Dengan keringat yang banyak banget. Tiba-tiba nggak pakai masker, dikejar-kejar security. Iya. Ya udah, mana Nuhun ya. ganti baju Mari dulu ya. ganti baju ya. Ketemu di dalam ya. lingkar GBK aja ya. Ya udah Kang. Thank you, Sip, dadah. Nah, kalau mau ganti mah gue pamitan dulu. Sip. Oke, Sobat Speed Talk, udah ya, seru banget ya ngobrol sama Edi Yunus. Tapi ya itu sih ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Ya jangan dekati sesuatu yang nggak perlu. Terus gimana waktu dia deketnya sama mama. Semua. Tapi kita akan jumpa lagi di episode Speed Talk berikutnya dengan narsum-narsum yang mungkin kamu bisa taruh di kolom komen ya. Oke, dadah.